Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, atau selamat dini hari buat mahasiswa semuanya. Melalui video ini, saya akan melanjutkan pembahasan materi perkuliahan kita, mata kuliah Perancangan Peraturan Perundang-undangan atau Legal Drafting. Video ini diperuntukkan kepada seluruh mahasiswa baik ICP, kelas A, B maupun C. Saya berharap mahasiswa kalian dimanapun berada, baik sekarang sedang di rumah atau masih di kos, semoga selalu sehat semuanya dan terlindung dari wabah COVID-19 yang sekarang sedang merebak di seluruh wilayah Indonesia. Saya juga berharap mahasiswa yang masih ada di wilayah Malang, padahal merupakan mahasiswa perantauan, masih di kos, untuk sesegera mungkin bisa pulang ke rumahnya berkumpul bersama keluarga, karena sudah mau ada surat edaran dari Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang agar perkuliahan sampai dengan akhir semester dialihkan ke bentuk online, jadi tidak ada lagi tatap muka. Dan alangkah lebih baiknya kalau mahasiswa jadinya pulang aja dan berkumpul bersama keluarganya, lebih aman. Tetapi hati-hati ketika di perjalanan ya, karena melewati tempat-tempat umum seperti terminal, mungkin bandara, stasiun yang banyak orangnya. Hati-hati, stay safe, ada protokol bagaimana ketika harus tetap beraktivitas di tempat umum ya, supaya tidak membawa wabah itu pulang ke rumahnya. Dan kita lanjutkan ke materi perkuliahan kita ya. Di tatap muka yang terakhir, kita membahas tentang proses pembentukan naskah akademik. Saya ingatkan sekali lagi bahwa mata kuliah saya semester ini, mata kuliah Perancangan Peraturan Perundang-undangan itu based on product, sehingga dalam semester ini kita setiap mahasiswa akan menghasilkan 2 produk. Yang pertama adalah naskah akademik yang dilanjutkan dengan rancangan undang-undang, karena memang naskah akademik dan rancangan undang-undang itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Rancangan undang-undang itu merupakan lampiran dari naskah akademik. Nah, yang pertama mau kita buat adalah naskah akademiknya. Semoga waktu pembuatan 2 produk ini bisa kita kejar ya. Dan saya masih terus mencoba mengejar waktu untuk menyusun materi penjelasan pembuatan naskah akademiknya. Yang pertama ini mengulang sedikit dari penjelasan yang sudah kita sampaikan pada tatap muka terakhir. Dimulai dari dasar hukum lagi ya. Dasar hukum naskah akademik itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 2011, tepatnya pasal 43 ayat 3. Yang bunyinya, rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden atau DPD harus disertai dengan naskah akademik. Ada kata harus ya, sehingga setiap rancangan undang-undang, baik dia usulannya DPR, DPD maupun Presiden, wajib didahului dengan adanya naskah akademik. Wajib. Kemudian ayat 4, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi rancangan undang-undang tentang APBN, penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang, atau pencabutan undang-undang atau pencabutan Perpu. Peraturan pelaksananya, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014. Usulan
Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pemrakarsa mengusulkan draft RUU yang berasal dari prolegnas jangka menengah untuk masuk dalam prolegnas prioritas tahunan. Kemudian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus melampirkan dokumen kesiapan teknis yang meliputi. Kalau dia yang meliputi, berarti keseluruhannya mesti ada ya, bukan pilihan. Yang meliputi A. Naskah akademik, surat keterangan penyelarasan naskah akademik dari Menteri, rancangan undang-undang, surat keterangan telah selesainya pelaksanaan rapat panitia antar kementerian dan atau antar non-kementerian dan Pemrakarsa. Surat keterangan telah selesainya pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang dari Menteri. Nah, ini ada 5 poin. Kita kemarin sebelumnya sudah belajar tentang bahasa pengundang-undangan. Nah, kata meliputi ini sebenarnya menunjukkan bahwa poin A, B, C, D, E ini bukan pilihan. Misalnya ada naskah akademik kemudian tidak ada rancangan undang-undangnya, it's okay. Bukan kayak gitu ya. Atau ada rancangan undang-undang tanpa mengadakan naskah akademiknya nggak apa-apa. Jadi 5 poin A sampai E ini bukan pilihan, melainkan ini semuanya harus ada, mulai dari naskah akademik sampai surat keterangan telah selesainya pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang dari Menteri. Ini seluruhnya harus ada. Karena kata meliputi dalam pasal ini itu menunjukkan bahwa seluruhnya harus ada. Kita kemarin udah belajar pasal pengundang-undangan ya. Selanjutnya masih dasar hukum tadi. Kemudian kita ke struktur naskah akademiknya. Ini kemarin belum sempat saya bagikan masal, tapi contohnya sudah saya kasih ke ketua kelas atau perwakilan salah satu kelas untuk bisa dipoto dan fotonya bisa di-share. Struktur naskah akademik ini juga bisa kalian lihat di lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama, judul, kata pengantar, daftar isi, bab 1 terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan naskah akademik dan metode. Yang mau kita bahas pada video pertama ini sampai ke bab 1 dulu ya, tapi dituntaskan ke metode. Pada pertemuan tatap terakhir kan saya belum tuntas menjelaskannya, baru sampai latar belakang, kemudian kita praktek membuat latar belakang. Yang kalian tulis tangan waktu itu, dan itu sangat singkat, jadi saya mau kalian memperbaiki latar belakangnya dalam bentuk ketik ya, diketik gitu, nanti filenya bisa dikirimkan ke saya. Kita akan menyelesaikan pembahasan tentang bab 1 pada video pertama ini, selanjutnya video kedua, ketiga, dan seterusnya akan dijelaskan bab kedua, bab ketiga, dan seterusnya ya. Bab 2 tentang kajian teoritis dan praktik, bab 3 tentang evaluasi, analisis, dan peraturan perundang-undangan terkait, bab 4 landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, bab 5 masuk ke solusinya berupa jangkauan, arah pengaturan, ruang lingkupnya, kemudian bab 6 penutup, dan ada daftar pustaka serta lampiran berupa rancangan peraturan perundang-undangan. Nah, bab 2, bab 3, dan seterusnya tidak akan panjang lebar kita bahas dalam video ini karena nanti akan ada videonya tersendiri. Kita skip ya, pokoknya ini struktur naskah akademiknya kayak gini, dan struktur ini berdasarkan lampiran 2 Undang-Undang 12 2011. Kita lanjut ke judul. Nah, ini ada 2 contoh cover naskah akademik. Ini style cover naskah akademik yang terbaru. Di tahun-tahun sebelumnya saya ada ketemu naskah akademik dengan desain cover yang berbeda. Tapi kita pakai pakem desain yang ini aja ya, di mana di bagian atas ini ada 2 contoh saya tunjukkan. Ada yang pertama itu di bagian atas adalah judulnya. Naskah akademik rancangan undang-undang tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor sekian-sekian-sekian tentang sekian-sekian-sekian. Kalau dia berupa rancangan undang-undang perubahan undang-undang yang sudah ada. Yang ini berupa rancangan undang-undang tentang suatu isu, suatu tema, suatu substansi yang belum ada pengaturan undang-undangnya sebelumnya ya. Oke. Yang ini tentang badan usaha, yang ini tentang perubahan Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di tengahnya ada logo Kemenkumham. Dua-duanya adalah logo Kemenkumham ya. Tapi di bawahnya ada perbedaan sedikit. Kalau yang di naskah akademik perubahan Undang-Undang 12 2011 ada Badan Pembinaan Hukum Nasionalnya ditulis terlebih dahulu, baru Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia baru tahun. Kalau yang ini, yang naskah akademik tahun 2018 tidak ada BPHN-nya, langsung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi cukup simpel ya, tidak perlu panjang lebar kita jelaskan. Selanjutnya langsung ke bab 1. Di latar belakang itu, dalam latar belakang dimulai dengan menjelaskan pentingnya penyusunan naskah akademik melalui suatu kajian yang mendalam komprehensif dalam pembentukan undang-undang. Nah, langsung aja kita ke contohnya supaya lebih real penjelasannya. Ada dua latar belakang yang contoh latar belakang yang saya tampilkan. Yang di sebelah kiri layar, ini adalah latar belakang naskah akademik rancangan undang-undang badan usaha. Yang mana badan usaha itu sebelumnya belum ada undang-undang tentang badan usaha gitu ya. Tapi bukan berarti belum ada pengaturan tentang badan usaha sebelumnya. Tapi undang-undang tersendiri tentang badan usaha itu belum ada. Nah, di awal pada latar belakang dia mulai membahas tentang konstitusi. Mention pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sama seperti contoh yang di sebelah kanan, latar belakang naskah akademik perubahan Undang-Undang 12 2011 juga dimulai dari negara hukum. Dan di mana negara hukum itu semua pengaturannya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi dua-duanya diawali dengan mention membahas konstitusi dulu dan menyebutkan pasal mana di dalam konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi di negara kita, pasal mana yang menyangkut substansi, tema, atau isu naskah akademiknya disebutkan. Kalau misalnya yang di sebelah sini tentang badan usaha, tentang ekonomi, dia mention pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian kalau yang di sini karena dia tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dia mention pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya mengenai ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang gitu. Jadi dimulai dari konstitusi dulu ya, dimulai dari dasar hukum tertinggi dulu, di bawahnya baru masih dicontoh, di bawahnya baru dia sebutkan undang-undang mana sih yang mengatur mengenai itu. Setelah tadi di atasnya konstitusinya, pasal berapa dalam konstitusi, kemudian bawahnya paragraf selanjutnya adalah undang-undangnya. Undang-undangnya yang mana, pengaturan hukum yang mana, aturan hukum yang mana yang mengatur tentang substansi yang sedang kalian bahas dalam naskah akademik itu gitu. Karena di sini naskah akademiknya tentang perubahan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, maka dia mention Undang-Undang 12 tahun 2011 dan dia juga mention pengaturan yang terdahulu yaitu Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004. Yang di sini nih di halaman selanjutnya, karena yang saya tampilkan cuman halaman awal latar belakang saja, kalian juga bisa download naskah akademik ini di webnya BPHN. Nih di latar belakangnya naskah akademik badan usaha, dia juga tetap menjelaskan
tentang pentingnya ekonomi, kemudian di paragraf selanjutnya tentang bagaimana kondisi ekonomi Indonesia di mata dunia, bagaimana posisi Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia, data statistiknya, dan kemudian dia mention bagaimana bagaimana pentingnya badan usaha, peran badan usaha dalam perkembangan ekonomi, bahwa pengaturan tentang badan usaha sekarang udah nggak relevan lagi karena perkembangan global membuat bentuk-bentuk badan usaha itu sudah lebih kompleks dan lain-lain gitu. Kemudian pada latar belakangnya contoh yang ini dia juga pembentuk naskah akademiknya juga menguraikan tentang pengaturan badan usaha yang sekarang itu terdapat di mana saja sih, di KUHP, di undang-undang ini, dan pengaturan ini udah nggak relevan lagi, sehingga perlu dibuat pengaturan perundang-undangan yang baru gitu. Sama dengan yang ini. Setelah dia mention Undang-Undang Nomor 12-nya, kemudian selanjutnya di paragraf-paragraf selanjutnya dia membahas tentang kekurangan-kekurangan Undang-Undang Nomor 12 2011 yang tidak relevan lagi lah, adanya masih hierarki perundang-undangan yang rancu lah, mempertanyakan letak TAP MPR di bawah Undang-Undang Dasar lah, dan lain-lain. Kalian boleh uraikan setelah itu kekurangan-kekurangannya pada paragraf-paragraf selanjutnya. Jadi intinya latar belakang itu adalah uraian secara umum permasalahan yang dihadapi terkait dengan substansi naskah akademiknya, kemudian uraian secara umum urgensinya, kenapa perlu diadakan perubahan undang-undang, kemudian pernyataan perlunya solusi gitu ya. Jadi masalah, kemudian seberapa urgen masalahnya, kemudian perlu diadakan solusi untuk menyelesaikan permasalahan itu. Intinya 3 poin itu yang harus termuat dalam latar belakang. Oke. Kalian bisa lihat contoh-contohnya di website BPHN ya. Yang kedua, berdasarkan struktur naskah akademik masih di bab 1, poin 2-nya adalah identifikasi masalah atau perumusan masalah. Nah, perumusan masalah ini yang pertama, langsung ke intinya aja, itu memuat tentang teori dan praktik empiris. Yang kedua, analisis dan evaluasi pengaturan perundang-undangan yang terkait dengan isunya. Yang ketiga, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Yang keempat, sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan, arah pengaturan, dan lingkup pengaturannya. Langsung kita lihat contohnya ya. Nah, ini 2 contoh, masih memakai 2 contoh naskah akademik yang sama, naskah akademik perubahan Undang-Undang 12 2011 dan naskah akademik RUU Badan Usaha. Yang sebelah kanan ini RUU Badan Usaha. Yang pertama, dia menguraikan tentang permasalahan yang ada di lapangan. Ingat ya, permasalahan empiris, permasalahan yang ada di lapangan. Kalimatnya, permasalahan apa yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan badan usaha. Artinya dia mencoba menghimpun permasalahan-permasalahan terkait badan usaha yang ada di lapangan, yang ditemukan di lapangan. Apa sih permasalahannya gitu. Yang kedua, dia menguraikan tentang peraturan. Kalau tadi yang pertama itu permasalahan yang ditemukan di lapangan, yang kedua permasalahan dengan peraturan-peraturan yang eksis sekarang. Kalimatnya, mengapa perlu rancangan undang-undang tentang badan usaha sebagai dasar pemecahan masalah? Ini nanti jawaban dari identifikasi masalah nomor 2 ini adalah karena pengaturan badan usaha yang ada saat ini masih berdasarkan KUHP dan itu sudah tidak relevan lagi dan lain-lain bla 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 bla, sehingga isi dari jawaban uraian masalah yang nomor 2 ini, identifikasi masalah yang nomor 2 ini adalah melihat permasalahan-permasalahan pada pengaturannya, pada peraturannya. Kalau yang ini melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan. Maksudnya pada poin 1 melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan. Poin 2 itu melihat permasalahan-permasalahan pengaturan hukumnya yang ada sekarang. Kurangnya apa, tidak sesuainya apa, tidak relevannya apa gitu ya. Dan pada pasal mana, pada bagian-bagian mana. Yang ketiga, tentang landasan filosofis dan sosiologi. Sama nih, contoh yang di sebelah kiri,
perubahan Undang-Undang 12 2011, ini landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Terdapat pada poin 3. Kemudian pada poin 4 kita udah mulai ngomongin solusi dari permasalahan-permasalahan yang kalian sebutkan tadi di poin 1 dan poin 2. Sama nih, apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, dan jangkauan serta arah pengaturan RUU. Kalian bisa lihat bahwa identifikasi masalah pada contoh-contoh naskah akademik yang lain itu relatif sama, yaitu yang pertama yaitu masalah di lapangannya, kemudian masalah pada pengaturan undang-undangnya, landasan filosofi sosiologis yuridisnya, dan yang terakhir itu udah mulai ngomongin solusi dan udah mulai menyusun rancangan undang-undang. That's it. Lebih enak itu kalau sambil membaca contoh-contoh naskah akademik ya, bisa dilihat di website BPHN. Oke, ini sekarang masuk ke tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik. Yang pertama, ini tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik ini sederhananya hanya menjawab dari identifikasi masalah tadi. Di awal di kalimatnya diselipik kata merumuskan di awal. Tapi ini merupakan jawaban dari identifikasi masalah. Kalian bisa bandingkan ya, ini sama. Poin satunya, merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait dengan badan usaha. 2. Merumuskan alasan pembentukan rancangan undang-undang sebagai dasar hukum badan usaha, dan seterusnya. Ya sama, jadi cuman menyelipkan kata merumuskan. Karena ini memang merupakan jawaban tujuan yang ingin dicapai, yaitu tujuannya adalah mendapat rumusan untuk menjawab permasalahan yang kita sebutkan pada identifikasi masalah tadi. Oke, gampang ya. Selanjutnya metode. Oke, metode penyusunan naskah akademik dilakukan dengan metode pengumpulan data dan analisis data. Data yang diperlukan dapat berupa data primer atau data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelusuran pustaka. Kemudian metode pengumpulan datanya dilakukan secara kualitatif, yaitu melalui studi kepustakaan atau literatur, workshop, focus group discussion, diskusi panel, seminar, wawancara. Oke, sekarang saya mau nunjukkan tentang metode ya, contoh-contoh metode. Nah, ini website BPHN. Kalian bisa lihat contoh-contoh naskah akademik dan download di sini, nggak seberapa berat kok ya. Filenya dari mulai 2019 sampai 2005 sampai 2019. Nah, sayangnya sebagaimana kita tahu, kalau kita klik yang tahun 2019, kita bisa lihat di sini cuma ada 3 naskah akademik. Padahal kita tahu di tahun 2019 ada banyak undang-undang yang dikeluarkan, tidak hanya 3 ini. Jadi bahkan perubahan Undang-Undang 12 2011 itu belum ada undang-undang yang baru ya, tapi udah ada naskah akademiknya. Jadi ini belum tentu sudah ada undang-undangnya, tapi yang sudah ada undang-undangnya keluar, agak sulit kita temukan naskah akademiknya di sini. Saya salah lihat sumber kah atau bagaimana? Saya pikir harusnya di sini semuanya sudah ada ya. Jadi one gate system, semua naskah akademik harusnya ada di sini. Tapi ada yang kita lihat undang-undangnya udah ditetapkan, tapi naskah akademiknya belum kita temukan di sini. Apakah ada bank data yang lain selain di sini? Saya nggak tahu. Nah, kalian bisa lihat contoh-contohnya di sini. Dan tadi saya mau nunjukin tentang metode. Ini contoh naskah akademik perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kita lihat, kecilin dulu. Kita lihat metodenya yang digunakan dalam naskah akademik ini. Metodenya adalah metode yuridis normatif. Mereka menggunakan pendekatan metode yuridis normatif ya. Oke. Meskipun wajar sih metode penelitian naskah akademik ini adalah yuridis normatif, karena ini naskah akademik tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
Nah, undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ini tidak berkaitan langsung dengan masyarakat, sehingga metode pengumpulan masalahnya tidak perlu terlalu empiris, meskipun di sini dan dia menggunakan metode penelitian yuridis normatif ya, meskipun tetap ada pengumpulan penelitian lapangan. Nah, di sini mereka melakukan focus group discussion secara terstruktur dengan narasumber yang berkompeten dan representatif. Kalau kalian masih ingat pada tatap muka terakhir kita, saya menjelaskan bahwa dalam alur penyusunan naskah akademik itu idealnya dilakukan 2 kali interaksi dengan masyarakat dengan tujuan mengumpulkan menginventarisir permasalahan-permasalahan di lapangan. Interaksi dengan masyarakat yang pertama itu benar-benar pure digunakan untuk menghimpun, mendata, menginventarisir permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, yang ada di lapangan. Nah, interaksi yang kedua itu adalah fokus group discussion dengan pakar atau ahli gitu ya. Ini sudah pembahasan dengan pakar dan ahli di bidang substansi yang sedang dibahas. Jadi kemungkinan meskipun di sini ada penelitian lapangan, tapi penelitian yang lapangan yang dilakukan ini adalah tahapan yang kedua, interaksi yang kedua, yaitu dengan pakar dan ahli. Karena undang-undang ini tidak berkaitan langsung dengan rakyat. Jadi metodenya digunakan yuridis normatif ya, tidak empiris. Contoh keduanya ini naskah akademik badan usaha. Ini juga menggunakan yuridis normatif, saya tunjukkan dulu sebentar. Nah, cukup singkat paragrafnya. Terjadi fokus group discussion juga untuk melengkapi data lapangannya, tapi metode penelitian naskah akademik ini masih menggunakan yuridis normatif karena undang-undang ini meskipun juga berkaitan dengan masyarakat, tetapi mereka melakukan analisis data, yaitu mereka menggunakan metode yuridis normatif ya. Nah, jadi mereka menganalisis peraturan perundang-undangan tentang badan usaha yang sudah eksis sekarang, kemudian apa kekurangan-kekurangannya dan urgensinya sehingga harus dilakukan pembuatan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang badan usaha yang baru, dan mereka juga mengeksploitasi, mengemukakan tentang permasalahan-permasalahan ekonomi secara global dan posisi Indonesia dalam peta ekonomi global dan lain-lain gitu. Jadi ini tidak masih menggunakan metode yuridis normatif ya. Saya kasih satu contoh yang menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Nah, ini dia. Naskah akademik rancangan undang-undang tentang jaring pengaman sosial. Udah bosan nggak sih mantengin video ini? Sabar ya, dikit lagi tinggal berakhir. Ini seperti kalian lihat, saya kecilin dulu, desain naskah akademiknya itu sedikit berbeda dengan desain naskah akademik yang tadi saya jelaskan. Nah, di sini dia tidak pakai logo Kemenkumham tapi Garuda. Nah, ini agak berbeda, tapi saya tetap menginginkan mahasiswa menggunakan desain cover yang tadi ya, yang pakai logo Kemenkumham, bukan yang ini. Nah, ini contoh naskah akademik rancangan undang-undang jaring pengaman sistem keuangan atau JPSK. Metode yang dia gunakan adalah ini dia, yuridis normatif dan metode yuridis empiris, karena memang rancangan undang-undang ini tentang JPSK itu sangat berkaitan dan sangat berhubungan erat dengan masyarakat, sehingga dia dalam penyusunan naskah akademiknya, pengumpulan dan penginventarisan permasalahan di masyarakat itu dilakukan secara mendalam, sehingga metodenya juga ada yuridis empirisnya. Nih, metode yuridis empiris dilakukan dengan menelaah data primer yang dikumpulkan langsung dari masyarakat. Data primer diperoleh dengan cara pengamatan
diskusi, fokus group discussion, wawancara, mendengar pendapat narasumber atau para ahli, dan lain-lain ya. Jadi ini salah satu contoh naskah akademik yang menggunakan metode yuridis empiris. Jangan lupa juga, kemarin kita udah membahas tentang metode Rosipi. Nah, ini pedoman penyusunan naskah akademik yang saya bilang kemarin. Kalian bisa download, tinggal klik di Google aja. Ini tidak sulit dicari. Nah, di bagian akhir-akhirnya dia memperkenalkan tentang metode Rosipi. Ini dia. Rules, opportunity, capacity, communication, interest, process, and ideology ya. Jadi kalian bisa baca di sini nih lengkap. Nih covernya kayak gini. Ini mudah banget dicari di Google. Bisa kalian download untuk membantu kalian menyusun. Ini merupakan pedoman penyusunan naskah akademik ya, sehingga akan sangat membantu dalam kalian mengerjakan tugas naskah akademik kalian. Oke. Saya kira dalam video ini itu aja yang mau saya sampaikan. Nanti pada bab 2 akan ada penjelasan bab 2, akan ada video tersendiri supaya videonya nggak terlalu panjang. Ini juga udah 30 menit lebih ya. Saya mohon maaf, semoga kalian tetap sehat dimanapun berada. Dan kalau ada pertanyaan ya tentang penjelasan ini, kalian bisa japri saya melalui WA pribadi, nggak apa-apa. Mau dibentuk grup juga monggo, karena mungkin kalian udah kebanyakan grup, nggak dibentuk grup juga nggak apa-apa, japri saya aja juga nggak apa-apa, tapi slow respon, jadi belum tentu langsung bisa saya balas ya, karena banyak aktivitas yang lain juga. Nah, jangan lupa juga untuk sering-sering ngecek e-learning kalian, karena semua instruksi, deadline, tugas, informasi saya beritakan di e-learning, jadi satu portal, yaitu e-learning aja, nggak lewat status, nggak lewat WA dan lain-lain, lewat e-learning. Jadi sering-seringlah mengecek e-learning kalian ya. Oke, itu aja penjelasan pada video ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan tadi, kata saya bisa WA saya. Semoga kalian sehat selalu dimanapun berada, terhindar dari virus COVID-19, dan salam untuk keluarga kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.